yang terbesar penyebab oleh stres, gundah, galau. Ini penyebab terbesarnya tidak ada lagi selain daripada kena gejala tekanan darah rendah. Apaan? Tekanan darah rendah. Sebab dari tekanan darah rendah ini muncul darah tinggi. Benar enggak? Zikir juga oleh begitu, kurang semangat. Kenapa? Karena tekanan darah rendah. Yang namanya majelis zikir, sudah kalau rame, rumusnya nih, kamu sadaris, kamu soleh nih. Kalau zikir itu rame, sebagai pengurus majelis kita kudu sedih. Kalau zikir ya tinggal orang 5 atau 3, kita senang. Orang zikir, kenapa? Kalau rame berarti yang pusing banyak. Begitu saudara. Kalau tinggal 3 jangan sedih, berarti yang pusing 3 orang. Ya Allah, berubahlah hadir. Moga diri sehat walafiat. Itu zikir. Jadi jangan heran majlis zikir rame kok tinggal dikit. Bukan karena apa-apa, berarti yang pusing tinggal dikit. Kalau rame, jadi kita curiga, berarti yang kena tekanan darah rendah banyak. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami tekanan darah rendah? Kuncinya, kita tidak boleh jauh dengan Allah dan Rasul. Cara yang tercepat membaca zikir Rasulullah, seorang ahlul bait, Imamul Haddad yang lahir 7 Safar. Beliau dari umur 3 tahun buta, saudara. Umur 3 tahun, tapi dari lahir melek. 3 tahun itu buta karena kena penyakit cacar pada matanya, mengakibatkan matanya kena glaukoma, enggak lihat. Tapi tidak mundur kebutaan mata itu, malah semangat Imam Haddad untuk mendalami agama. Beliau menghafal Quran, menghafal kitab-kitab hadis, bahkan yang sangat mengagumkan, beliau menghafal kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid besar. Itu di luar kepala ini orang. Berbicara ibadah jangan tanya, dan dugaan kami, ya berusaha kita, kayaknya di kita orang tak ada kayak Imam Haddad. Dari umur beliau itu 10 tahun, itu yang namanya sholat malam 100 sholat malam. 10 tahun, sampai ibunya gak tega sama beliau, karena beliau itu ibadahnya kayak sahabat. Sahabat Nabi itu kalau udah ngomong sholat malam pakai tambang, digantung di saka tiang-tiang rumah. Jadi begini, pegangan tambang, kakinya udah gak kuat untuk diri. Imam Haddad kayak begitu dari kecil. Yang punya ratib yang kita bakal bedah, ratibnya sudah. Ini luar biasa Imam Haddad, luar biasa. Jadi kitab-kitab yang beliau karang, apakah itu Nasihatul Diniyah, apakah itu Da'watul Tamah, Usulul Hikamiyah, atau Risalatul Muawanah, atau Risalatul Mudzakarah, dan seterusnya, sampai kita belikan kurang lebih hampir 11-an lebih kitab yang beliau karang. Itu semuanya beliau cuma ngomong aja, karena beliau buta. Jadi muridnya lah yang mencatat semuanya daripada karya-karya. Ini hebat Imam. Maka berbicara ratib ini sudah, dari sekian banyak ratib itu artinya zikiran yang baku dibaca. Ini sejarah awalnya ratib ini
Dulu di Yaman itu kena gempuran ulama daripada Syiah macam-macam, ada Zaidiyah, Adawiyah, ada Syiah, Imamiyah, Ibadiyah, macam-macam. Kalau bahasa kita orang PKI begitu. Jadi ulama banyak dibunuh. Jadi banyak tokoh-tokoh dibunuh, diculik. Maka datanglah banyak ulama kepada Imamul Haddad. Ya Imam Haddad, berilah kami pikiran agar supaya kami selamat, supaya kami semua sehat. Bukan sekadar sehat, berlimpah kesehatan. Kalau udah ngomong berlimpah kesehatan, sehat badan, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak-anak, sehat perusahaan, sehat kantong, sehat dompet. Itu berlimpah kesehatan. Beri kami pikiran. Maka Imamul Haddad bertawajuh kepada Allah. Sampailah pada malam 27 Ramadan, Lailatul Qadar, Imamul Haddad mendapatkan ilham. Beliau bukan sekadar mimpi ketemu Nabi, tapi beliau qadha. Maka Imamul Haddad sudah nanya Nabi, ya Rasulullah, ini umatmu ini pada ketakutan dan kecemasan. Pikiran apa yang harus dibaca dari apa yang kau baca? Maka ayat kursi itu pertamanya, kursi Quran, amanah Rasul, apalagi la ilaha illallah syarikalah dan seterusnya. Berapa kali? 3 kali. Terus apa lagi? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Berapa? 3 kali. Terus apa lagi? Begitu seterusnya. Ini makanya. Jadi ratib itu yang saudara pegang dan saudara baca adalah kutiba biyadin nubuwah, ditulis dengan tangan kenabian. Artinya dapat isyarat dari Rasul mengumpulkan daripada wirid-wirid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keselamatan kita sebagai umat, bukan saja di dunia, di kubur sampai di akhir. Muncullah Ratib Haddad. Ratib dikagumi oleh gurunya Imam Haddad, ada namanya Ratib Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini mengagumi pada ratib ini. Kata Habib Umar, gurunya dari Imam Haddad, Haddad, ratibmu bakalan mendunia, mengalahkan ratib-ratib yang lain termasuk ratib. Maka ratib yang kemana aja ada adalah Ratibul Haddad, saudara. Sampai ketika Wahabi menyerang daripada Arab Saudi, dulu namanya Hijaz, saudara, semua ratib-ratib yang lain dibakar, tidak boleh dibaca kecuali satu, Ratibul Haddad. Karena mereka bingung. Seluruh hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, bukan sembarang hadis. Nah, ini Ratibul Haddad, dahsyat, dibaca oleh ulama, beri keselamatan oleh Allah. Ini dahsyatnya Ratibul Haddad. Dikagumi, disebut ratib ini di Yaman kala itu dengan nama Ratib Al-Isyaiyah. Namanya Ratib Al-Isyaiyah, yakni wiridan-wiridan Rasulullah yang dibaca sesudah waktu Isya. Aslinya begitu Ratib Haddad, sehingga dibaca rame-rame kayak saudara-saudara begitu. Barakahnya luar biasa. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan, Imamul Haddad
membaca ratib ini habis qobliyah isya. Di Indonesia, khususnya di Tanah Betami, yang kayak model begini masih istiqomah ke detik ini, Masjid Al-Makmur, Tanah Abang. Tanah Abang. Begitu Tanah Abang. Al-Makmur. Itu suka doa ibu-ibu. Kalau habis ratib, ya Allah ya Rabbi, andai kau belum aku beli rezeki untuk bisa ke tanah suci, paling gak ke Tanah Abang. Begitu. Itu begitu. Masjid Al-Makmur, coba Ramadan ya saudara, tarawih di situ. Habis ada Isya, qobliyah Isya, ratiban rame-rame. Habis ratib selesai baru qomat. Karena memang begitu Imam Al-Haddad membaca ratib sesudah Isya. Aslinya begitu. Maka disebut ratib al-Isyaiyah, ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini saudara dikritiklah oleh saudara kita Wahabi namanya. Wahabi itu kalau bahasa Petukangan Utara wawasannya hanya bid'ah. Apa namanya? Wawasannya hanya bid'ah. Singkatannya Wahabi. 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 Kritik dia. Kalau saudara nih boleh tanya Maya Fikri, ada buku namanya Al-Maghfurat, ditulis oleh Imam Besar Ikhwanul Muslimin Imam Hasan Al-Banna. Diprotes ini ratib Haddad. Oh, ini wiridan apaannya kayak begini? Kan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, bid'ah ya. Begitu. Maka mintalah, tolong dong dibuatin zikir pagi sore untuk kami baca dari hadis-hadis yang sahih, dibuatin buku namanya Al-Maghfurat. Itu tadi. Sudah belum ya? Oh belum. Oh belum. Saudara, tolong tulisin bacaan-bacaan Rasulullah pagi sore dari hadis yang sahih. Dibuatin buku, suka dibaca sama saudara-saudara kita orang PKS. Dibaca tuh, namanya Maghfurat, kecil. Apa bacaannya? Sama amarat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Judul doang Maghfurat, isinya sama. Bingung orang ini dan Rasulullah semua hadisnya sahih. Jadi judul doang berubah, isi sama. Ini Ratibul Haddad. Ini pengarangnya bukan ulama kali-kali, wali gedenya wali, Imam Al-Haddad. Sampai ada orang sirik apa ya, dengki sama beliau. Ini apa ya wali hebat dia. Maka datang ke rumah Imam Al-Haddad. Imam Haddad buta. Maka dikasihlah oleh khatibnya kopi. Kasih kopi. Begitu. Lalu waktu mau diminum, kata Imam Haddad dibilang minum. Mau diminum, kata Imam Haddad bilang, Pak, jangan diminum. Itu di kopimu ada 3 kopi. Lakan kopi hitam, laler hitam. Kita yang melek aja orang lihat. Ini yang buta. Apa iya? Ketemuan. Iya nanti orang buta lihat kagak kopi ada lalernya tahu. Dia kagak berani nanya-nanya. Oh iya wali saya salah. Dan Imam Al-Haddad ini gelarnya Ghawthul Ibad.
tukang nolongin orang-orang. Wali itu paling tingginya wali, makomnya kutubul ghaus. Artinya gaus itu bisa nolongin orang, namanya doang disebut manjur. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, maka rahmat Allah turun. Gaus begitu, saudara. Satu kejadian di antara karomahnya Imam Al-Haddad, ada orang di Yaman datang kepada beliau, doain saya mau pergi haji. Semoga yang hadir semuanya bisa pada haji. Ratib ini kalau istiqomah paling lama 3 tahun nyampe Madinah. Benar-benar asal istiqomah. Jangan lagi tunggu yang warungnya sepi baru ratib, rame berhenti. Ada nggak yang boleh begitu? Yang mana orangnya? Ini lagi. Dia bilang, anak mau pergi haji. Kata Habib Haddad, waduh, Anda ini perahunya bakal kena badai. Di lautnya ini ada badai ini, bahaya. Kata Imam Haddad. Maka dia bertanya sama Imam Haddad, bagaimana solusinya? Kata Imam Haddad bilang, bila nanti kamu mengalami badai, ambil 3 kali nih badai, kamu sebut nama saya. Kalau bahasa pertukangan utara, ya Imam Haddad tolongin anak, ya Haddad agisni, ya Haddad agisni, wahai Imam Haddad tolongin anak. Wis itu aja. Begitu. Lagi model dari kita doa panjang-panjang hafal buying. Begitu. Buying. Begitu. Saudara, akhirnya dia berangkat ke haji dari Yaman ke Bandar Jeddah. Dulu pakai kapal laut sama kayak gitu. Benar aja itu. Di tengah jalan ada badai. Perahunya terombang-ambing. Dia ingat, benar juga ini, wali ada badai. Dia ingat, wahai Imam Haddad, tolongin anak. Wahai Imam Haddad, tolongin anak. Itu angin yang tadinya gede berhenti, normal kembali ke ombak. Dari badai, jalan lagi itu perahu. Tidak berapa lama lagi ada badai lagi. Kata dia, benar juga ini, 2 kali. Dia ingat lagi, ya Haddad anis, wahai Imam Haddad tolongin anak. Itu berhenti. Pas sudah 2 kali dia mulai mikir otaknya di orang. Kata dia, ngapain gua minta tolong sama Imam Haddad? Nama Allah aja kan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Imam Haddad, nama Allah aja. Pokoknya kalau benar ada badai lagi, saya nggak mau nyebut Imam Haddad, nama Allah aja. Udah belum ya? Oh, belum. Dan guru-guru tidak banyak. Jadi akhirnya dia bilang, kalau sampai ada badai satu lagi, saya nggak mau nyebut badai, langsung sama Allah aja. Ngapain? Amin mata. Bener aja. Tidak berapa lama lagi ada badai, goyang itu. Dia bilang, ya Allah, tolongin anak. Enggak berhenti. Ya Allah, tolongin anak. Enggak berhenti. Makin kencang, pecah sampai kena ke gulung ombak. Dia balik, Imam Haddad tolongin anak. Dia terombang-ambing di laut dengan perahu pecah, ada papan. Dia bersandar pada papan sampai ke Bandar Jeddah.
selamatlah dia nyebrang dari Yaman ke Jeddah. Saya mau singkat, otak dia masih bingung, ngapa gua minta sama Allah kagak dikasih, mintanya Haddad kok dikasih. Dia bingung, hebatan siapa dia bingung. Saya singkat kisah ini, sampailah dia haji rapi, sampai pulang dia ke Yaman. Selesai pulang ini dia datang Imam Haddad, dia nanya, Imam Haddad benar apa yang kau bilang? Ada badai, kami ngalamin badai 3 kali. Cuman kami datang nih kagak ngerti saya. Waktu badai pertama saya ikut apa pesan kau, wahai Imam Haddad tolongin anak. Angin berhenti, badai berhenti. Yang kedua begitu, yang ketiga saya tidak tolong sama Allah. Kok kagak berhenti? Ini sebetulnya bagaimana? Kok ngapa saya minta tolong sama engkau? Kata Imam Haddad, bukan begitu. Ya Haddad, tangis itu ada mudhof yang dibuang. Aslinya ya Rabbah Haddad, tangis. Wahai Tuhannya Imam Haddad, tolongin anak. Resminya begitu. Ya Haddad, tangis. Ya Haddad, tangis. Aslinya ya Rabbah Haddad, tangis. Namanya tawassul. Tidak. Itu penting. Sebab dulu ada orang musuhan sama temennya, musuhan. Akhirnya dia bilang sama musuhnya, anakmu gua gendong, tolongin anak. Anak kan gendong anakmu, ditolongi, sampai dibagi beras kemana-mana. Gara-gara gendong anaknya, tawassul. Namanya tawassul, gendong anaknya. Ya karena kau gendong anakku, ku tolongin kau. Begitu. Itu begitu saudara. Jadi tawassul penting. Maka Imamul Haddad namanya Maqamul Ghaus. Namanya disebut Allah ijabah. Bukan minta sama dia. Sebab minta tolong dalam agama ada 2. Al-isti'anah isnatan. Minta tolong ada 2 macam. Yang pertama isti'anah haqiqiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namanya isti'anah hakiki, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Yang kedua isti'anah majaziyah. Quran yang nyuruh wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah ame sabar, ame sholat. Bukan ame Allah, ame sabar, ame sholat. Yang dulu Quran doa. Isti'anah itu ada 2. Ada minta tolong secara hakikat, ada minta tolong secara majazi. Maka semacam ya Haddad al-Ismi namanya isti'anah majaziyah. Hakikatnya ya Rabbah Haddad al-Ismi. Maka wali-wali itu saudara, namanya disebut menyelamatkan. Bahkan di dalam kitab Tathbitul Fuad ditulis oleh muridnya Imam Haddad yang rajin mencatat kalam-kalam beliau, Imam Al-Ahsani. Imamul Haddad pernah bilang begini, man tamassaka bina falan nuflitahu abadan la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Siapa orangnya, mau laki mau perempuan, berpegangan dengan kami, membaca aurat kami, tidak akan kami telantarkan dia di dunia, di kubur, di akhirat. Sebab wirid ini resminya wiridan Rasulullah, menyelamatkan. Di antara jaminan besar bagi orang yang membaca Ratibul Haddad meninggal husnul khatimah. Ini luar biasa.
baca Ratibul Haddad. Siapa yang memimpikan itu, saudara? Bagi kita bersama manfaat dunianya enggak bakalan mungkin. Saya mau dongengin sedikit dari pengalaman yang ada. Dulu Muallim Syafi'i ada di lembaran ini. Terakhir kami bakal minta pengurus untuk bagikan ini bagi yang belum punya. Muallim Syafi'i kata kami, Muallim minta yang di jaza ratib. Ratib itu ada dua. Kata beliau, ada ratib aqas, ada ratib haddad. Kalau ratib haddad makan, kalau ratibul aqas minum. Apa itu? Kalau kita ke warteg minta makan, pasti dikasih minum. Kalau kita minta minum jam 9 pagi sampai malam, dikasih makan enggak ya? Hah? Kagak. Kalau minta minum, kagak. Jadi maknanya, kalau baca ratib haddad, sudah baca ratib aqas. Kalau Anda membacanya ratib aqas, belum baca haddad. Sebab Imam Haddad karangan daripada Habib Umar Al-Aqas. Waktu Habib Umar, sebagian orang membandingkan dengan Imam Al-Haddad, bahwa tinggian Imam Haddad dengan Habib Umar begitu sebagian orang. Imam Haddad maaf. Nanti Imam Haddad jangan sembarangan kepada guru Anda. Habib Umar karangannya mana? Di luar ratib aqas. Kata Imam Haddad, guru Ana mengarang orang, amun karangan daripada guru Ana pengarang ratib aqas. Jangan berkata buruk kepada Imam Umar bin Abdurrahman Al-Aqas. Tidak boleh. Maka Muallim Syafi'i memberilah pada itu ratib haddad. Dan memang karena kita orang malas, yang bagus baca dua-duanya. Karena kita kalau ratib haddad itu makan, dia bakal pasti minum. Kalau ratib aqas minum, ya belum tentu makan. Karena kita malas ya, kita mintanya ratib haddad aja. Padahal Muallim Syafi'i itu murid Habib Ali Bubur, marganya atas. Sampai pada akhirnya kami datang kepada Habib Umar bin Abdullah Al-Aqas, disebut Umar bin Umar, tinggalnya di Rawdoh, Jalan Berdikari. Sebelum wafat, kala itu maghrib hari Senin kayak ini, malam Selasa, hari Senin sore, kata Habib Umar, makamnya di kompleknya Jindan di depannya makam Habib Umar. Karena kami ini pengen dapat ijazah Kutubul Haddad kali itu, maka kata Bu Umar sama Soleh namanya. Soleh ini khadimnya beliau, sering ngaji ke majelis. Bilangin sama Ustaz Baru, Habib ini tak lama lagi meninggal, kalau mau ijazah datang. Jadi kami juga datang kala itu buru-buru. Yang kami tuh gak pernah ada sama kiai datang dari tengah jalan. Pantang bagi kami mau sowan ke kiai di tengah jalan berbelok, harus niat dari rumah. Kala itu kami langgar, karena kalamnya Habib begitu, takut kita meninggal begitu. Jadi kami sore itu yang ikut itu Allah Yarham namanya Kiai Suhedi di Jam Yusuf Raya itu. Dengar kalam itu, akhirnya ikut juga dalam ke rumah Habib Umar. Jangan tengah. Kami ijazah ratib aqas, kemudian beliau gak kasih. Haddad aja kau baca. Maka ada di sini Habib Umar bin Abdullah Al-Aqas. Maksudnya Umar Melon disebut di Berdikari ini rumah. Begitu. Maka kemudian itu kami pun juga dikasihnya ratibul haddad. Mungkin karena sudah terbiasa. Ya kita bercerita dari Muallim Syafi'i. Bila kau baca ratib haddad ini, kata Muallim, maka nanti bisa haji, istri, anak-anak pada bisa ziarah ke Rasulullah. Itu begitu. Dan terbukti. Anak kami dari yang umur 5 tahun begitu, habis memang semuanya pada udah ziarah ke Nabi.
Karena di ratib itu ada Allah balik ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabr rasul bihamdi hadarati wasbi Allah, anterin kami, keluarga kami, anak keturunan kami ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasul. Ini lagi. Yang kedua, sebagai tahadus nikmat dan memotivasi saudara-saudara, tidak lebih dari itu, niatnya target. Bila ratib ini kau baca, kau nggak bakal mengalami pusing dalam hidup urusan baca. Bangun pesantren tidak perlu pakai proposal, tidak bisa jadi asal ratib yang ditiba dan tertib tahadus ini. Pesantren di kebun kopi boleh cek, atau jamaah Darul Falah yang kami mengajar, ada nggak yang rumahnya kami datangin keluarga, bantuin kami beli semen, selain gigi 2000 silakan 2000 perak 1000 perak itu ya ada, tapi proposal insya Allah tidak ada, karena kami menguji kalamnya dulu, istiqomah ratib, kemudahan itu akan datang. Maka bangunan itu 13 miliar tanpa proposal, apalagi sama pejabat. Bukan kami anti pejabat, sama orang kaya insya Allah. Begitu. Ada jalan, ada. Dari mana? Dari ratib. Ratib itu begitu ya Pak. Dan kalau saudara dengan ratib, saudara akan dituntun ziarah ke orang-orang soleh. Kemana tempat? Beneran, saudara. Kami keliling kemana tempat? Itu sebetulnya ratib yang mempertemukan. Karena ratib itu mendoakan semua orang. Kami keliling kemana-mana. Begitu sampai kita ziarah tuh di Johor, Habib Salim bin Ahmad Al-Antas, yang anak cucu daripada yang di Bahadat di depan ini. Itu makamnya di Johor, Mufti Johor pertama. Itu ia yang ada ratib. Enggak ada ceritanya orang yang baca ratib hidupnya susah. Enggak ada. Benar-benar. Ini pengalamannya. Enggak ada. Enggak jadi susah. Itu ratib. Dahsyat. Ratib badan. Benar-benar asal istiqomah. Ada bahasa mu'alim Syafi'i Adami yang disampaikan nampak jalannya baru paham terkait ratib badan. Kita tanya sama guru berapa kali dibaca ratib ini. Kata beliau, Fahru, enggak usah lama-lama baca ratib. Itu bahasa beliau, enggak usah lama-lama. Jadi berapa, kata beliau, sebatas pengen seneng aja. Itu kalamnya yang kami ingat di telinga, sebatas pengen seneng aja. Jadi maknanya kalau pengen senangnya seminggu, habis itu sengsara, bacanya seminggu. Kalau pengen senangnya sebulan, habis itu sengsara, berarti bacanya sebulan. Kira-kira pengen senangnya seminggu apa sebulan? Selamanya, berarti bacanya selamanya. Ratib. Jangan tinggal barakah. Maka dalam doa ratib ini saya berpesan kepada yang mimpin di Ghayatul Mustarsyidin. Ketika doa ratib ini kami ajar ini supaya ataupun bapak-bapak di rumah masing-masing karena tawakuf ini. Maka saudara, ketika doa Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah wa a'ilna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Yang mimpin kudu ngomong begini, yang mimpin jamaah yang mulia, ayo sebut hajatnya masing-masing dalam hati, suruh minta datu, kasih waktu 2 menit, kasih biar dia minta, doain bininya, doain anaknya absen, atu. Begitu ngomong aja. Yang bagus pakai bahasa kita terus setiap kali-kali. Duit ya Allah, duit ya Allah. Udah begitu aja.
Itu nggak usah, karena yang bikin puyeng itu benar nggak? Bikin puyeng udah itu aja. Saya mau begitu, nggak pakai bahasa puyeng apa ini? Begitu, udah langsung ada duit yo, duit yo. Karena duit ini penting, saudara. Kita pengen haji, udah pakai duit. Kita pengen umroh, pengen nyekolahkan anak, pakai duit. Kita pakai duit. Kita pengen bangun masjid, bantu masjid, duit. Maka duit itu jangan alergi, jangan. Quran menyebutkannya khair. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair. Bukan min syarr. Khair. Buruknya kalau kita salah. Begitu. Duit itu bagus. Begitu. Dan ini arti membuat kita punya uang. Benar. Jalannya terserah. Saya dongengin beberapa cara-cara. Kalau ada yang sakit, ya kan? Tuh airnya tuh. Kalau ratiban dibuka, tutup ininya nih, dibuka. Kalau ratiban, begitu, dibuka. Nah, nanti udah kelar ratiban, ditutupnya baca surat Al-Ilah sekali. Buat pengobatan. Saya tuh mandi pakai air. Kadang tidur 2 jam. Itu orang. Bagaimana biar siang? Air ratiban aja buat mandi. Ini air ditaruh dia di bak. Buat mandi. Biar sehat. Saudara pakai bahasa saudara dia, Allah biar saya gak galau, biar saya stres. Begitu. Begitu. Habis serangan fajar, habis itu serangan jantung. Biar kita gak stres. Itu mandi beneran. Dan kalau mau saya dongengin keramat relatif, ini bisa bebas. Beneran. Satu ini sakit, cerita sakit. Ini kisah-kisah nyata, banyak nih pengalaman. Karena ini kalau ditulisin tebal ratusan halaman. Ini bukan cerita orang, bukan. Cerita kita aja dengan kawan-kawan majelis itu. Saya ada satu cerita. Ada orang jatuh di kamar mandi. Idul Fitri. Jadi mau pulang ke Jawa, kali itu ke Pati. Dia jatuh ke kamar mandi pingsan. Saya udah pulang ke Serang. Ditelepon oleh suami, istri saya jatuh ke kamar mandi pingsan. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena di Pertamina pembuluh darahnya pecah mana? Kata dokter di Pertamina, tidak bisa lewat kalau hidup setruk selamanya. Si lakinya kata kita jangan takut. Saya membesarkan hati. Kita punya adik lagi. Kita ratiban. Anda ratiban, saya ratib dulu, nanti saya jatuh. Kita bikin air lagi. Ini takkan seperti ini. Lalu kita bawa ke Pertamina. Baru nyampe sore Serang, malam itu juga saya berangkat ke RSPP. Nggak bisa mengusahakan semuanya. Masuk aja di tetesan dulu. Singkatnya pagi melek. Cek sama dokter Sarah. Saya lupa tuh nama dokternya. Pagi itu dokter bilang begini, puji Tuhan. Karena Kristen dokternya. Dia kaget. Itu darah yang kemana-mana di otakku dari scannernya. Enggak ada. Ibu sehat. Lama beliau hidup, hampir 20 tahun. Artinya akhirnya beliau wafat begitu lagi. Tapi sehat lama begitu. Dan wafat ini pun karena itu juga. Begitu. Jadi saya yang dokter kata dia baru kali ini saya. Ini kenapa? Ratib dulu. Beneran. Kalau cerita orang gak punya keturunan sama. Berapa anak majelis sampai 10 tahun, 20 tahun keturunan dengan ratib lokasi. Beneran. Pokoknya kita kasih doa, dia minta mau apa gitu. Begitu. Minta. Itu maju kan. Teman kita pas kita kasih doa karena dia pujangan. Dia doa ketika dibilang apa yang mimpin, ayo saudara minta mau apa yang kau minta. Dia minta, ya Allah ya Rabbi, saya capek hidup ini bujangan terus. Saya pengen karena hidup saya ini dikelilingi wanita ya Rabbi.
Itu nggak lama dari itu, sebulan jadi tukang sayur keliling. Maka saban hari dikelilingi wanita-wanita. Emang mintanya begitu, mintanya saking manjurnya tuh hati. Beneran. Jadi macam-macam yang minta itu. Ada lagi yang minta pas kita kasih doa, ya Allah ya Rabb, saya pegel hidup dihina-hina orang, saya pengen semua orang sama saya pada nunduk. Itu baru sebulan jadi tukang cukur. Dia kata kiai ya itu kalau dicukur nunduk. Saking manjurnya itu hati. Manjur, minta apa aja. Manjur, rakyat. Dan kalau lektor resmi itu kan tadi Pak Lurah menyampaikan harus bangga ini Pak Lurah di nama Magistratif. Beneran. Kami merapikan daerah-daerah pelacuran, prostitusi, daerah perjudian, jujur dengan rapi. Dengan rapi. Kami minta selalu. Ini daerah perjudian. Kami minta ya Allah dengan keramat tertib hadar, bersihkan kampung kami. Itu bandara yang tipu. Bandar, artinya Allah tuh kasih. Maka kata bandarnya ini kampung sialan, judi kalah mulu dia. Pergi, yang penting bersih, terserah. Yang penting bersih, oke. Ini prostitusi banyak benar. Kalau kami dongengin banyak. Kalau saudara main ke BSD, di BSD ada Latinos, dekat Rawabuntu. Di samping Latinos itu nama kampungnya Cicerta. Boleh tanya dengan kawan-kawan kita bagaimana proses bangun masjid. Dari mana itu duit? Saban hari orang kasih duit 500.000 saban hari dikecerkan pinggir jalan. Kata Pak Endang ini mantan tentara Purnawirawan. Saya pengen parani di Pak Kiai. Nomor mobilnya udah saya foto. Orangnya perempuan. Saya parani jalan. Pokoknya baca baca kita. Masjid jadi itu dari awal sabanan dan jamnya jam 9 pagi orang melewat, nggak bakal lewat dari jam itu ngasih dan selama 500 sabanan nggak dari libur nggak dari kerja. Dia dimaksudnya penasaran pada siapa yang orang kata kita yang biarkan aja yang penting kita baca latih Masjid Ar-Rahman jadi masih jadi ada masjid. Kami lama di Rawabuntu. Ini banyak kalau kami doain. Singkatnya saudara, karena waktu tidak memungkinkan untuk kami panjangkan. Bila kesempatan kami panjang. Ini kalau kami doain banyak. Dahsyatnya hati. Orang sentuh kalau macam dalam harta benar kami membatinya pakai hati. Sentuh itu bukan penyakit ringan saudara. Sentuh itu penyakit berat. Berapa ringan? Berapa ringan? Ya Allah, segerobak aja nih, segerobak berat, apalagi stroke. Benar nggak? Benar nggak? Ini kawan-kawan, ini kisah nyata semua ini, kisah nyata. Itu bangun 10 tahun. Itu orang di mana? Kalau ada saya biasanya gantiin topik itu kalau kami pergi kopi keberangan ihsan. Boleh cerita ke anak kalau ibu abangnya 10 tahun udah bangun. Ini mohon maaf kisahnya apa sih? Enggak bangun, setuju. Kata kita dikerjain orang abang ini. Rati baca rati, kencang. Bangun itu. Pas bangun belum beli bangun datang ke rumah kita. Kiai saya sehat 10 tahun belum bisa ngapain. Di tempat tidur sekarang sehat. Nanti, beneran. Dan banyak kalau satu-satu yang kami alami aja apalagi yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab Imdadul Fuad dan seterusnya tentang keramat ratib itu 2 dan 1. Coba dirasakan oleh saudara yang sudah mengikuti Goyatul Mustarsyidin ratiban tidak bagaimana saudara mengalami kehidupan. Lihat enggak selesai. Kalau orang yang jarang baca ratib itu bininya minta ke optik mulu. Yang jarang baca ratib bininya, Bang, kita ke optik ngapain? Mata saya ini bermasalah. Bermasalah bagaimana?
setiap lihat dompet orang yang apa-apa. Saya bingung sama mata saya ini. Itu yang jarang-jarang bicara itu. Maka saya berharap orang pertukangan kita, khususnya keluarga besar Ghayatul Mustaqsimin, jangan ditinggal rakyat ini hampir meninggal dunia. Benar, rakyat dan hampir rata anak-anak majelis kami semuanya diantarin ke Rasulullah. Hatta tukang-tukang kulit. Wah, ini ratusan kalau kami doang. Ratusan, sampai sekarang aja nih. Kami ini mau besok kemis mau berangkat. Gitu. Karena udah rutinitas majelis terakhir keliling-keliling Jabodetabek ini ngajinya di Makkah di Madinah. Untuk tahun ini terakhirnya besok Kamis Zuhur saya berjalan. Kami tuh ini karena pagi teguh ini, udah datang kita kembali. Hendak boleh juga kita istirahat beliau ini. Kita sudah datang juga. Akhirnya datang. Saya baru pulang juga dari Thailand kemarin. Ini semuanya harus ditarakan. Kita mendatangi semua orang soleh, barakallah. Benar. Jadi sikapnya ratib ini jangan ditinggal. Sudahlah nggak usah bingung. Kalau sakit, mohon maaf, ratib aja. Wah banyak berdasar. Ratib. Sudahlah nggak perlu jumpai orang, nggak perlu. Pantang bagi kita jumpai orang dikira-kira orang nggak usah. Mau difitnah mau apa? Orang tukang baca ratib. Istiqomah. Ini mohon maaf bagi keluarga besar Ghayatul Mustaqsimin sebagai kalam penutup dari kami sebelum kami mengungkapkan tentang lembaran yang dibagikan ini. Saudara, bagi orang yang baca ratib, prinsip hidup saya pakai contoh sederhana. Gak usah jauh-jauh kayak bulu ketek. Tahu bulu ketek gak? Dijepit-jepit hidup. Tuh begitu. Dijepit-jepit hidup, bulu keteknya dijepit mulu, hidup juga tumbuh juga. Orang yang baca ratib mau dijepit kayak hidupnya, mau difitnah, mau diuyang-uyang, nggak bakalan. Allah tolongi dengan cepat karena zikir ratib ini dahsyat. Makanya sampaikan kepada mereka yang suka mondar-mandir ke psikiater, ke psikolog, tinggalkan itu. Sakitmu bukan karena apa-apa, karena kau kurang pikiran Allah. Baca lagi. Sampaikan kepada mereka yang kena gejala tekanan dada rendah, penyebabmu tidak jauh-jauh, kurang pikir, baca lagi. Sampaikan mereka yang suka mengeluh uratnya pada asam, apa namanya, asam urat. Kalau ingin sembuh, tidak usah jauh-jauh. Ratib. Allahumma bi barakati Imamil Haddad aghnini anid dawa. Ya Allah, dengan keramat Imam Haddad dan ratibnya, cukupkan aku daripada obat kemana-mana. Sembuh. Benar. Dan ini manfaat besar. Berbicara ratib. Nah, sebagai kesimpulan, siapa yang punya lembaran ini? Ini lagi banyak jalur. Salah satunya ini daripada Hadratus Syekh Muhammad Syafi'adani. Muhammad Syafi'adani itu salah satunya beliau sanadnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau dari Habib Idrus bin Salim Al-Bar. Habib Idrus dari Habib Salim bin Idrus Al-Bar. Beliau dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas. Beliau dari Habib Fatil bin Alwi Maulad Dawilah. Beliau daripada Habib Alwi Maulad Dawilah. Beliau dari Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Dan beliau dari Habib Hasan putra Imam Haddad dan dari Abah. Lembaran ini semuanya ada nggak lembarannya? Ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Ada. Kalau ada dibagi, moga terbagi cukup. Dan ada jalur juga mualim dari Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Tas, Habib Ali Bungur dan Ahmad bin ini yang apa ini? Yang pink lembaran ini ada. Yang pink itu Habib Ali Bungur makamnya di Keramat Jati di depan PGC. Habib Ali Bungur nih dapatnya ratib Haddad daripada gurunya yang di Pekalongan. Ada namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Abbas di Songpura.
dekat dengan Nabi Lutfi, itu makamnya di Pekalongan. Begitu beliau dari gurunya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau dari gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dari gurunya Habib Umar bin Sekar As-Sekar, dari gurunya Ahmad bin Haddad, dari abahnya Habib Hasan bin Abdul Haddad, dan daripada abahnya Habib Abdullah bin Haddad. Ini lebaran-lebaran. Karena ini diminta oleh Ustaz Sodeh dan juga Pak Jeko, maka saya singkat pada malam hari ini. Ayo ahbab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ijazahkan Ratib Haddad ini kepada Bapak dan Ibu seperti mana guru-guru kami mengijazahkan kepada kami. Al-Fatihah. Singkatnya, Bapak Ibu jangan tinggal baca. Barakah di lain kesempatan kita terangkan satu demi satu daripada aurat yang ada di Ratib dahsyatnya kayak. Kalau saudara-saudara pengen jual tanah, kan ada yang jualan tanah tuh, objek-objek begitu. La ilaha illallahnya itu 1000. Imam Haddadnya dulu banyak, waktu saya nggak ada, udah jam 11. Kalau diterangi lagi tak tadi subuh doang begitu. Jadi banyak Ratib. Kalau sudah ada yang warung-warung begitu, gua biar ini ciprat-cipratin aja tuh air Ratib. Beneran. Ada banyak hal. Kalau kami ceritakan ini tidak habis menceritakan Ratib, tapi sekelumit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakini majlis Baitul Mustarsyidin yang istiqomah baca Ratib hidupnya makin berkah, umurnya berkah, kesehatannya berkah, rezekinya makin berkah, usahanya makin berkah, keluarganya berkah, lingkungannya makin berkah. Yakini ini Ratib dahsyat beneran. Saudara banyak baca begitu tentang Ratib Haddad ini dahsyat. Kami di banyak tempat ceritakan tentang Ratib Haddad. Saking kami demen nama Ratib, kami punya pondok, kami kasih nama Qausuliban. Saking demen kami sama Ratib. Keramat Imam Haddad ini luar biasa, luar biasa. Wali yang sangat